guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para keluarga bahagia? Semoga kalian diberi rezeki yang lancar meski gejolak ekonomi Konoha sedang amburadul. Yah, niat hati ingin memberi gizi, tapi harga sembako malah pada naik. Sudahlah, mending kita hibur diri dengan menonton film horor Itali berjudul The Bending 2020. Bercerita tentang seorang janda anak satu yang ingin mendapat suami kaya raya. Namun seperti biasa, keanehan dan kengerian pasti terjadi. Karena kalau gak ada, bukan film horor namanya. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses ruqyah yang dilakukan sekelompok orang kolot pada seorang kewes yang diduga kerasukan setan. Setelah punggungnya mengeluarkan darah, seorang tetua terlihat memberikan kewes ini cermin. Kira-kira setan apa yang merasuki kewes ini? Singkat waktu, scene beralih pada seorang pria mirip Superman bernama Francesco yang sedang mengajak janda anak satu bernama Emma dan putrinya yang bernama Sophia untuk mudik ke kampung halamannya, di mana Francesco yang kebelet kawin berniat memberi kejutan pada si ibu dengan mengenalkan Emma sebagai calon istri. Da ragazzino mi perdevo tra questi campi. Sesampainya di rumah si ibu, mereka langsung disambut oleh seorang pembantai bernama Sabrina. Lantas setelah mengenalkan calon keluarganya, Francesco langsung mengajak mereka masuk. Che bello! Hai visto? Ho preparato le camere al piano di sopra. Dai, lo guardiamo dopo. Namun sesaat kemudian, Sophia pun tak bisa menahan hasrat kepo saat mendengar suara tangis orok di rumah tersebut. Melihat kekepoan putrinya, Emma meminta Sophia untuk jangan cologog. Hingga saat mereka akan masuk kamar, Francesco yang ingin bebas menjajal Emma meminta Sophia untuk tidur sendiri di kamar yang sudah ia siapkan. Meski sudah mengerti dengan modus calon ayahnya, namun Sophia tidak bisa menolak. Sofia. Ciao Sofia. Beberapa saat kemudian, ibu Francesco yang bernama Teresa terlihat menyambut hangat Emma dan Sophia yang akan menjadi calon keluarganya. Lantas Francesco memberitahu jika ibunya ini merupakan seorang tabib sakti sekaligus buraji terkenal di desa ini. Singkat cerita, Teresa terlihat mengundang para tetangga untuk makan bersama sekaligus merayakan kabar bahagia putranya yang akan menikahi Emma. Namun saat doa bersama dimulai, Emma pun heran saat mendengar doa tersebut sangat asing di telinga, seolah mereka memiliki agama sendiri untuk diyakini. Hingga saat Sophia penasaran, Teresa memberitahu jika doa barusan merupakan doa khusus yang biasa warga sini lakukan untuk mengucap rasa syukur. Lantas, Francesco langsung mengajak mereka bersulang untuk mencairkan suasana. Seusai makan siang, Sophia yang senang bermain dengan si Acu langsung mengejarnya ke dalam hutan. Bagaikan ulah pejabat Konoha, Sophia pun syok parah saat melihat banyaknya pohon tumbang yang dicabuti dari akarnya. Hingga sesaat kemudian, Sophia pun merasa aneh saat melihat si Acu yang terus menggonggong ke arah pohon bangkotan. Melihat gantungan aneh di atas pohon, entah kenapa Sophia seakan tertarik untuk mengambilnya.
Tapi di saat itu pula, Francesco yang datang langsung mengajak Sofia untuk pulang. Terlebih area ini cukup berbahaya bagi para bocil. Una magia. Di malam harinya, Teresa pun menanyakan alasan Emma memilih Francesco untuk menjadi calon suaminya. Lantas dengan penuh keyakinan, Emma mengungkapkan jika Francesco memiliki jiwa seorang ayah yang bisa membimbing Sofia. Tak cuma itu, salah satu alasan Emma menyukai Francesco, yaitu paras Francesco yang sangat mirip dengan superhero favoritnya, yaitu Clark Kent alias Superman. Hingga dirasa sudah larut malam, Francesco meminta Sofia untuk segera tidur. Setibanya di kamar, Emma yang melihat kekarnya lemak Francesco tiba-tiba mengajaknya untuk adu gabrut. Wah, jelas saja, Francesco yang sudah kebelet dari pagi langsung menjajalnya. Belum juga meledak, Emma langsung ngorejat saat melihat ada seseorang yang mengintipnya. Meskipun nanggung, namun Emma takut jika yang mengintip adalah Sofia. Dirasa Emma halu, Francesco yang sudah nyut-nyutan mengajak Emma untuk lanjut. Saat orang tuanya kembali bertarung, Sofia yang terbangun langsung panik saat mendengar suara aneh dari kolong kasur. Baru saja kembali nyelup, Emma langsung ngabret untuk mengecek putrinya yang berteriak kesakitan. Di tengah keheranan, Emma berusaha mengecek apa yang sebenarnya terjadi. My God, rupanya Sofia terkena gigitan tarantula. Hingga setelah tarantula itu digeprek, Teresa dan Sabrina yang datang langsung membawa salep cap kaki jebrag untuk mengobati luka gigitan itu. Teresa pun meminta mereka untuk jangan khawatir karena salep ini sudah cukup untuk menetralkan bisa tarantula. Di keesokan harinya, Emma yang baru bangun seketika heran saat melihat Teresa memasukkan buntelan aneh ke dalam saku Sofia. Sesaat kemudian, Sofia yang penasaran terlihat membuka buntelan pemberian Teresa, dan ternyata isinya ini berisi sisa-sisa tulang seblak dan tulang mie ayam. Kembali pada Emma yang akan pergi keluar, ia pun kepo saat mendengar suara bacaan mantra dari sebuah ruangan. Vivi l'attacca a sta creatura, purifichi lo sangue per proteggere lo spirito della... Che state facendo? Sontak Emma pun panik saat melihat Sofia sedang menjalani ritual aneh. Lantas Teresa mengungkapkan jika ritual ini hanya untuk mengobati Sofia dari gigitan tarantula. Saat Sofia dibacoti, ia yang merasa ritual tersebut hanya demi kebaikannya, langsung merasa kesal pada sikap ibunya. Sofia, aspetta! Singkat waktu, saat Sofia menenangkan diri di bawah pohon bangkotan, ia pun heran saat melihat si Acu yang tiba-tiba menggonggong. My God, betapa kagetnya Sofia saat ia melihat kewes berdaster kunti yang muncul di balik pohon. Melihat putrinya yang ketakutan, Emma yang merasakan aura aneh langsung mengajaknya pulang. Sepulang ke rumah, Emma pun kepo saat mendengar suara aneh dari basement. Ti sei persa? Melihat Teresa yang datang, Emma langsung menanyakan bungkusan aneh yang Teresa berikan pada Sofia. Teresa pun mengungkapkan jika itu merupakan jimat pelindung agar Sofia terhindar dari gangguan roh jahat. Tapi seperti biasa, Emma tidak mempercayai perkara goib.
Di malam harinya, Emma pun heran saat melihat tingkah Sofia yang aneh sambil menatap ke arah langit-langit. Sontak Emma pun syok parah saat melihat Sofia menggaruk tangannya sampai ledeh. Che succede? Vista fare così? Peggiorata. Dan betapa syoknya mereka saat bekas luka gigitan ini terlihat semakin parah. Di keesokan harinya, Sofia akhirnya dibawa pada seorang mantri di Ojonos del Piero Center. Namun setelah dicek, Mantri Wen berkata jika hal ini hanyalah reaksi alergi pada bekas gigitannya saja. Lantas, ia pun hanya memberikan paracetamol dan antibiotik. Namun sepulangnya dari dokter, Sofia kembali mengalami bengek yang tidak wajar. Di malam harinya, Teresa memberitahu jika sakit Sofia bukanlah sakit biasa dan harus segera melakukan ritual untuk menyembuhkan Sofia, di mana ia khawatir gigitan tarantula tempo hari merupakan media santet yang dikirim oleh seseorang. Tapi jelas saja, Emma yang open-minded tidak mempercayai hal tersebut. Sementara di kamar, Sofia kembali mengalami sesuatu yang aneh. My God, benar saja. Ternyata selama ini Sofia terkena santet. Tak sampai di situ, Francesco pun merasa ngeri saat menemukan banyaknya ranting pohon bangkotan yang diikat menggunakan rambut Sofia. Di tengah keanehan yang terjadi, Teresa pun yakin jika hal tersebut merupakan kiriman santet dari seorang wanita bernama Ada Rose. Kira-kira siapakah wanita bernama Ada Rose ini? Masa nggak tahu? Beberapa saat kemudian, Francesco akhirnya berkata jujur jika Rose ini merupakan personil Blackpink. Francesco pun memberitahu jika Rose ini merupakan mantan pacarnya yang mengalami sakit parah saat mengandung benih dari hasil gabrut yang ia lakukan, di mana si ibu yang melakukan pengobatan gagal menyelamatkan bayi yang Rose kandung. Dan semenjak saat itu, Rose dikabarkan mempelajari ilmu hitam untuk menyantet keluarganya, dan sampai saat ini Rose menghilang entah kemana. Kemudian, Teresa kembali mempertegas jika tarantula yang menggigit Sofia merupakan media santet yang Rose kirim untuk menuntaskan dendamnya, di mana mungkin saja Rose merasa iri saat melihat Francesco menyayangi Sofia seperti anaknya sendiri. Mendengar hal itu sontak membuat Emma gedek, terlebih saat ini ia dan Sofia harus terseret pada permasalahan keluarga Francesco. Tak ingin ikut terbawa suwe, Emma langsung mengurung mereka dan bergegas membawa Sofia kabur. Tapi di tengah perjalanan seketika Emma pun panik saat melihat Sofia kembali mengalami bengek akut. Akibat diganggu hodam santet, Emma pun harus mengalami kecelakaan solo. Sesaat kemudian, Emma pun panik saat melihat Sofia sudah hilang bak di gondol kelong wewe. Sofia! 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 Hingga saat Francesco datang, Emma pun menyesal telah membawa Sofia kabur, terlebih kini Sofia telah menghilang. Singkat cerita, saat Emma siuman, Teresa berusaha menenangkan Emma karena saat ini Francesco sedang berusaha mencari Sofia. Lantas agar semuanya jelas, Teresa pun menceritakan ruqyah yang ia lakukan pada Rose 10 tahun lalu.
Dirasa tak ada yang perlu dirahasiakan lagi, Teresa memberitahu jika keguguran yang dialami Rose sebenarnya merupakan ulah Francesco yang merasa belum siap memiliki anak. Hingga Francesco malah bersekutu dengan iblis untuk melakukan abrasi goib kepada Sabrina dengan cara disantet. Hingga hal itu berujung petaka setelah iblis yang Francesco panggil bersemayam di tubuh Rose. Mendengar hal itu sontak membuat Emma panik, terlebih dirinya menyadari hal buruk akan terjadi pada Sophia. Hingga di tengah kepanikan, Teresa mengajak Emma untuk melakukan ritual meraga sukma guna melacak keberadaan Sophia. Sementara di sisi lain, Francesco yang melakukan pencarian seketika terperangah saat melihat sosok Rose yang muncul dari kegelapan. Hingga sesaat kemudian, Francesco yang berusaha menebus dosa-dosanya langsung mengikuti kemana Rose pergi. Solo un ragazzo con tutta una vita davanti. Allora mio figlio. Setelah menunjukkan keberadaan Sophia, Rose yang masih memiliki rasa lope terlihat berusaha menggoda Francesco. Sontak Francesco pun kaget saat Rose menjigonginya sampai budug. Kembali pada Sabrina dan Teresa, mereka pun langsung melakukan ritual untuk melacak keberadaan Sophia. Perché t'hanno guardato? Setelah berhasil meraga sukma, Emma pun merasa ngeri saat melihat wajah mengerikan Rose. Di tengah kepanikan, Emma yang merasa Rose menyadari keberadaannya berusaha untuk menyadarkan Francesco. Francesco! Saat Emma tersadar, ia memberitahu jika saat ini Sophia dan Francesco sedang terkapar di dalam goa. Kembali pada Francesco. Di tengah keadaan genting, Francesco berusaha menghentikan ritual tersebut. Setelah berhasil menghabisi Rose, Francesco bergegas menyadarkan Sophia. Akan tetapi, apakah Francesco baik-baik saja? Singkat cerita, setelah mengetahui tempat persembunyian Rose, Teresa dan Emma langsung ngapruk mendatangi goa yang dimaksud. Meski kondisinya memprihatinkan, Emma pun merasa lega saat berhasil menemukan keberadaan Sophia. Namun sesaat sebelum pergi, Teresa pun lemas saat melihat putranya tidak ada di goa ini. Sekembalinya ke rumah, mereka bergegas melakukan ritual pembersihan pada luka gigi tarantula yang kini sudah seperti bisul kronis. Seketika mereka pun panik saat si iblis menjadikan Sophia sebagai inang. Sophia. Di tengah keanehan yang terjadi, Sabrina yang akan pergi mengecek situasi langsung memberikan gunting pada Emma.
Setelah menutup pintu rumah, Sabrina pun panik saat merasakan aura negatif. Sungguh naas, Sabrina si pembantai setia pun tewas dihabisi Rose. Sementara itu, setelah berhasil menampung darah Sophia, Teresa meminta Emma untuk memberikan sedikit darahnya guna menangkal santet tersebut. Akan tetapi... My God, Teresa pun syok parah saat melihat Emma kerasukan dan menyucuk tombolnya hingga terkapar. Di tengah kengerian yang terjadi, Teresa pun panik saat mendengar suara mantra yang dibaca oleh Rose. Untung saja darah Emma berhasil menyatu dengan darah Sophia hingga santet ini bisa dipatahkan. Namun di tengah rasa syok, Sophia pun panik saat melihat Rose datang mendekat. Tepat pada waktunya dengan tekad emak-emak, Emma berhasil siuman dan menyelamatkan putrinya. Hingga kini, Rose pun tewas meski dirinya masih menyimpan rasa dendam. Tanpa diduga, setelah Rose mati, si iblis menjadikan tubuh Francesco sebagai inang yang baru. Apakah teror si iblis akan berlanjut? Paduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Niat hati ingin mendapatkan duda kaya, Emma malah mendapatkan duda problematik. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas dan dijelasin di dalam filmnya. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Bending 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.